Bupati Banyumas Ahmad Hussein terus berupaya untuk mencapai zero waste atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Genia. Saya Lulu Laila Setiawan. Kami akan memandu sharing season kelompok Labengki pada kesempatan kali ini. Nah, di kesempatan kali ini nih kita akan melakukan sharing session nih teman-teman Mahesa yang bertema tentang lingkungan hidup. Kelompok kami berfokus pada bahasan implementasi pelestarian dan pembangunan zero waste dan zero carbon. Tapi teman-teman Mahesa sebenarnya udah pada tahu belum sih apa sih itu zero waste dan apa sih itu zero carbon? Ini nih penjelasannya. Jadi, zero waste adalah filosofi yang dijadikan sebagai gaya hidup untuk mendorong kita lebih bijak dalam memaksimalkan sumber daya sehingga produk-produk bisa digunakan kembali. Zero waste juga soal menjauhi single-use plastik atau plastik yang hanya digunakan sekali. Tujuannya adalah agar sampah tidak dikirim ke landfill. Jadi, zero waste itu bukan hanya tentang recycle ya, teman-teman Mahesa, atau mendaur ulang. Ini itu udah jadi miskonsepsi yang umumnya terjadi. Padahal sebenarnya zero waste itu dimulai dari refuse, reduce, dan reuse. Nah, ketika benar-benar sudah tidak memungkinkan untuk 3 hal tadi, maka dilakukanlah recycle dan road. Oh, ternyata zero waste itu seperti itu ya, Kak. Terus, zero carbon itu apa, Kak? Jadi gini teman-teman Mahesa semua, zero carbon adalah kondisi di mana jumlah emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer tidak melebihi jumlah emisi yang mampu untuk diserap oleh bumi. Nah, untuk mencapai hal tersebut, pemerintah sudah mencanangkan beberapa program. Salah satunya membuat sebuah transisi dari sistem energi yang sekarang kita gunakan ke sistem energi yang ramah lingkungan. Tapi kenapa ya? Sampai sekarang ini seperti tidak ada perubahan apa-apa. Apakah kebijakan pemerintah itu yang salah? Atau masih minimnya pengetahuan masyarakat terkait zero waste dan zero carbon? Untuk Kak Haliza, Kak Ibnu, dan Kak Fauzan bisa nih menyampaikan opininya secara bergantian. Menurut pendapat saya, pemerintah sudah melakukan sosialisasi yang baik kok. Buktinya saja, ada beberapa sekolah yang sudah melakukan penerapan pengurangan sampah plastik. Selain itu, supermarket sudah mengganti kantong plastik dengan tas belanjaan. Bahkan, sekarang sudah ada kendaraan bertenaga listrik yang dijual di pasaran. Tinggal kesadaran masyarakatnya aja nggak sih yang kurang sadar? Menurut saya, adanya program zero waste dan zero carbon belum efektif untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang ada di Indonesia. Kurangnya sosialisasi dan kebijakan yang tepat menjadi sebab hal tersebut. Hanya sebagian kecil masyarakat saja yang paham dan sadar mengenai program zero waste dan zero carbon. Indonesia seakan belum siap dan menjalankan sepenuh hati program tersebut. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, bisa dilihat tingginya angka pengguna kendaraan bermotor setiap tahunnya semakin bertambah. Padahal kendaraan bermotor memiliki peran yang besar dalam produksi emisi karbon yang mencemari lingkungan. Indonesia menempati urutan ketiga persentase pengguna sepeda motor terbanyak di dunia. Hutan juga terus berkurang setiap tahunnya. Masih ada 10 juta ton sampah yang tidak terkelola setiap tahunnya di Indonesia. Jika EKTP saja masih difotokopi, maka program zero waste dan zero carbon hanya akan menjadi angan belaka. Perlu ditemukan solusi dan kebijakan yang benar-benar bijak untuk mewujudkan hal tersebut. Bagaimana mengatasi ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan kendaraan bermotor? Bagaimana mengatasi polusi yang dihasilkan pabrik-pabrik industri yang bertambah setiap tahunnya? Bagaimana mengurangi penggunaan plastik yang sangat banyak jumlahnya? Bagaimana menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepedulian terhadap lingkungan? Saat ini, hal-hal tersebut masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Terima kasih. Menurut saya, apa yang tadi telah disampaikan oleh Haliza benar adanya. Program pembatasan dan pelarangan penggunaan kantong plastik sekali pakai telah
gencar dan efektif dalam program Zero Waste dan juga Zero Carbon di tanah air. Namun, hal itu kurang dalam meraih kesuksesan program Zero Waste dan Zero Carbon itu sendiri, terutama di tanah air ya. Mengingat hutan-hutan di Indonesia ini makin lama makin dihabisin, sementara ia berperan hebat, berperan aktif dalam produksi O2, oksigen. Kemudian, masalah tingginya angka penggunaan kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, baik bermesin diesel maupun bermesin bensin biasa. Kendaraan-kendaraan tersebut turut andil dalam pencemaran lingkungan, terutama pencemaran udara, diikuti dengan asap polusi yang dihasilkan pabrik-pabrik industri yang kian merajalela. Yang kita harus upayakan dari diri kita masing-masing adalah mulai menggunakan transportasi umum, terus bisa bersepeda dan juga berjalan kaki jika jarak dan kondisi tubuh memungkinkan, serta mulai mengurangi produk-produk sekali pakai seperti botol minum sekali pakai dan juga bungkus-bungkus makanan lainnya yang sulit didaur ulang. Dan itu semua dimulai dari kita. Oke, itu tadi pendapat dari ketiga teman kita atau ketiga panelis kita terhadap kurangnya edukasi dalam program Zero Waste dan Zero Carbon. Dengan belum sempurnanya program Zero Waste dan Zero Carbon diterapkan, tentu menimbulkan dampak yang tidak bisa diremehkan begitu saja. Seperti ini, munculnya keracunan yang disebabkan oleh menghirup asap pembakaran dan gas berbahaya. Kondisi itulah yang menyebabkan oksigen mencapai sel dan jaringan dalam organ tubuh, mengancam kualitas udara yang kita hirup, teman-teman Mahesa. Gimana sih fenomena itu bisa berpengaruh terhadap lingkungan, dan cara apa yang sekiranya dapat dilakukan agar hal ini tidak terus-menerus terjadi? Bisa nih Mas Angger untuk menyampaikan opininya, diikuti oleh Mbak Audi dan Mbak Amel. Menurut pendapat saya, sudah cukup banyak fenomena yang terjadi akibat dari sampah yang sulit didaur ulang, terutama sampah plastik yang berlebihan. Sebagai contoh, ditemukannya sampah seberat 5,9 kg di dalam perut paus sperma yang mati di perairan Wakatobi. Banyak media sosial yang memberitakan hal tersebut, salah satunya adalah harian Kompas. Kemudian berita tersebut menuai banyak kritikan dari penjuru Indonesia, terutama dari aktivis peduli lingkungan, karena mirisnya di sampah plastik tersebut berupa limbah rumah tangga. Ada tutup botol plastik, sedotan, sendal jepit, dan lain-lain. Di beberapa tempat di Indonesia, sampah plastik yang berada di dalam tanah maupun di atas tanah dapat merusak kandungan zat air di dalamnya. Zat-zat di dalam sampah plastik dapat terlepas atau mengurai dan menyatu dengan air tanah, sehingga air dapat mengandung polimer dan merkuri yang apabila dikonsumsi kita itu akan sangat berbahaya untuk kesehatan dan tumbuh kembang anak. Dari kejadian tersebut, maka lahirlah solusi atas permasalahan ini, sekaligus mewujudkan gerakan Zero Waste. Para generasi milenial telah memberikan ide-ide kreatif, seperti mengganti produksi sedotan plastik dengan sedotan stainless steel yang dapat digunakan berulang kali sehingga lebih ramah lingkungan, membawa tas belanja berbahan dasar kain atau kertas, membawa tumbler atau botol minum ketika sedang membeli minuman sendiri di luar, dan masih banyak ide-ide kreatif lainnya. Pencemaran udara atau polusi udara di Indonesia sangat buruk. Kondisi polusi udara di Indonesia sendiri dilaporkan memiliki konsentrasi tertinggi PM 2,5 yakni 34,3 mikrogram per meter kubik.
Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara nomor 1 yang paling berpolusi di kawasan Asia Tenggara. Hal ini juga dapat memberikan dampak negatif seperti terganggunya pernapasan, gangguan pernapasan, penyakit gangguan pernapasan seperti ISPA, asma, kanker paru-paru. Selain itu juga pencemaran udara dapat berakhir dengan berkurangnya kadar oksigen di dalam tubuh manusia. Maka dari itu diterapkanlah kebijakan zero karbon yang bertujuan untuk mengurangi jumlah emisi karbon dan sebisa mungkin mengurangi dampak-dampak negatif dari pencemaran udara. Untuk program Zero Waste dan Zero Carbon sendiri, menurut saya kurang begitu efektif untuk mengatasi adanya penumpukan sampah dan gas-gas berbahaya yang ada di Indonesia sekarang ini. Mari bersama-sama kita melihat keadaan di lingkungan masyarakat. Apakah sudah banyak masyarakat yang menerapkan program tersebut? Hanya sebagian kecil saja masyarakat yang sudah menerapkan program Zero Waste dan Zero Carbon ini. Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Stanford University, Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara yang malas untuk berjalan kaki. Negara kita sulit untuk diajak berjalan kaki atau menggunakan transportasi umum dalam beraktivitas, tidak seperti negara Korea dan Jepang. Zaman sekarang saja banyak keluarga yang sudah mempunyai mobil pribadi dan motor lebih dari satu. Hal itu saja sudah memperkeruh bumi karena gas berbahaya yang dihasilkan sudah cukup banyak. Selain dari kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sekitar yang sudah dijelaskan tadi, ada beberapa kondisi yang mungkin belum diperhatikan bagaimana cara penanggulangannya, yaitu asap yang ditimbulkan dari pabrik. Dengan banyaknya industri pabrik yang saat ini tengah berkembang pesatnya untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan manusia, maka semakin banyak pula asap dari produksi pabrik tersebut yang akan dihasilkan. Asap pabrik masih menjadi momok yang mengerikan bagi udara kita. Kita bisa lihat sendiri kan, lewat cerobohnya yang besar itu, pabrik mengeluarkan asap yang begitu besar dan banyak. Asap pabrik ini sangat berbahaya karena mengandung karbon dioksida, karbon monoksida, juga gas metana. Kandungan yang berbahaya pada asap pabrik inilah yang berpotensi menyebabkan berbagai masalah pada kesehatan manusia, terutama masalah pernapasan. Selain bermasalah bagi kesehatan manusia, asap pabrik ini juga akan menjadi polusi udara, sehingga lingkungan kita menjadi semakin tercemar dan pemanasan global tidak bisa dihindari lagi. Nah, karena hal itulah pemerintah butuh langkah-langkah yang lebih efektif dan efisien dalam menangani perubahan lingkungan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh saudari Audi, bahwa masalah utama yang merusak lingkungan adalah asap pabrik yang mengandung karbon monoksida, karbon dioksida, dan gas metana. Yang pertama, karbon monoksida. Karbon monoksida banyak dihasilkan oleh asap kendaraan. Yang kedua, karbon dioksida. Karbon dioksida banyak dihasilkan oleh aktivitas manusia seperti metabolisme. Yang kedua, dari emisi Gunung Merapi. Dan yang ketiga, dari pembuatan semen. Yang ketiga, gas metana. Gas metana banyak dihasilkan dari peternakan, dari air limbah, dan pembakaran sampah. Dilihat dari penjelasan tersebut bahwa gas-gas tersebut dihasilkan dari aktivitas manusia itu sendiri. Maka dari itu, manusia harus menemukan solusi atas masalah-masalah tersebut. Untuk solusi yang pertama, yaitu menerapkan solusi ekonomi. Dalam tulisan Estonie yang berjudul Transboundary Pollution in Southeast Asia, The Indonesian Forest pada tahun 2002 mencoba menerapkan teori ekonomi ke dalam masalah kabut asap dan menyatakan bahwa solusi quotient adalah solusi yang tepat. Solusi quotient adalah solusi yang berkonsentrasi pada biaya transaksi yang mengharuskan para negara yang menjadi korban polusi asap memberi pengganti finansial atau yang biasa disebut reimbursement kepada pelaku polusi asap dengan syarat negara tersebut harus mengurangi tindakan pembakaran hutan semaksimal mungkin. Yang kedua, melakukan kampanye dengan berbagai media. Dalam tulisan Bignar Özdemir yang bertajuk Social Media as a Tool for Online Advocacy Campaign to Impeach Mediterranean's Anti-Genetically Engineered Food Campaign in Turkey. Dalam tulisan ini,
Diulas bagaimana keberhasilan Greenpeace melakukan kampanye dalam waktu singkat yang dilakukan secara online. Kampanye online menjadi metode yang paling efektif dalam menyebarkan informasi. Biaya yang dikeluarkan pun cukup terjangkau. Terima kasih. Sungguh menarik apa yang sudah disampaikan oleh ketiga panelis kita. Selain masalah timbulnya gas berbahaya dan kualitas udara yang buruk, isu ini juga menimbulkan banyak pertanyaan loh teman-teman mahasiswa semua. Salah satunya mengenai teknologi yang dibuat secara ramah lingkungan. Apakah benar ada sebuah teknologi yang dapat membantu bumi menjadi lebih sehat? Boleh banget nih untuk Kak Rizky Ayu dan Kak Reza untuk menyampaikan pendapatnya secara bergantian. Baik, di sini saya akan memberikan pendapat saya mengenai teknologi yang membantu bumi menjadi lebih sehat. Menurut saya, pemerintah sendiri pun sudah banyak sekali nih menyosialisasikan akan upaya yang bisa dilakukan masyarakat untuk mendorong program tersebut. Pemerintah juga sudah berpartisipasi dengan terus menggenjot teknologi, terutama di bidang transportasi, seperti kendaraan listrik dan kendaraan umum secara massal di Indonesia, melalui berbagai kebijakan. Contohnya seperti adanya kereta listrik dan bus yang mungkin sekarang kita kenal dengan bus trans, dengan tujuan supaya masyarakat Indonesia dapat menggunakan fasilitas tersebut untuk membantu Indonesia dalam gerakan zero karbon ini. Seperti yang dikatakan Menteri Perhubungan, bicara tentang penanganan perubahan iklim dan penurunan emisi karbon, sektor transportasi merupakan hal yang paling signifikan yang harus dilakukan. Dan bisa dilihat, sekarang banyak masyarakat yang lebih memilih untuk menggunakan transportasi umum. Hal itu sudah menunjukkan bahwa program tersebut sudah sangat membantu untuk menurunkan karbon di Indonesia dan sudah sangat efektif. Begitu, terima kasih. Kalau menurut saya, penerapan teknologi ramah lingkungan di samping untuk mendapatkan teknologi tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar, pengembangannya juga perlu tempat untuk fasilitas, yang mana itu akan memakan lahan hijau. Bayangkan jika pembukaan lahan hijau digunakan untuk tujuan pengembangan teknologi tersebut. Itu sama saja seperti melakukan pembenaran dengan dalih membuka lahan hijau demi kepentingan pengembangan teknologi ramah lingkungan. Pengadaan teknologi ramah lingkungan juga akan memakan lebih banyak energi dan material, yang mana dalam pengadaannya menggunakan bantuan dari teknologi sebelumnya yang tidak ramah lingkungan. Hal itu akan menghasilkan limbah yang tak terkira sesuai dengan perluasan dan penerapan di berbagai sektor. Membawa perubahan pada sektor penggunaan teknologi ramah lingkungan juga perlu adaptasi besar, mulai dari wawasan lingkungan serta penerapan teknologi tersebut dalam pembangunan industri. Sektor industri yang menjadi salah satu peranan strategis pembangunan nasional juga harus mengikutinya, yang mana dalam pelarihan ke teknologi ramah lingkungan juga memerlukan biaya yang cukup besar. Berbagai kebijakan tentunya akan dikeluarkan untuk meninjau teknologi baru. Simpang siur kendala pasti mungkin akan terjadi. Biogas menjadi salah satunya, yaitu energi ramah lingkungan yang memanfaatkan limbah kotoran. Dalam penerapannya, biogas juga masih mengalami berbagai macam kendala, seperti pendanaan, target yang tidak jelas, serta koordinasi lintas lembaga dan sinergi antar program. Pemanfaatan energi terbarukan biogas juga masih sangat minim. Pemerintah yang menargetkan angkanya di 489 juta meter kubik per tahun di tahun 2025, namun realisasinya hingga saat ini baru mencapai 26 juta meter kubik per tahun di data 2020. Hal itu juga belum mengarah ke pemanfaatan energi sel surya, yang mana dalam implementasinya memerlukan biaya pemasangan sekitar 33,7 juta rupiah untuk masyarakat yang ingin memasang teknologi tersebut. Semua itu kembali pada bagaimana sikap kita terhadap lingkungan.
Selain upaya pemerintah untuk mengembangkan teknologi hijau tersebut, program-program pemerintah yang sudah dijalankan juga masih rawan untuk miskoordinasi. Karena pemerintah seperti masih belum mempunyai rencana menyeluruh seperti biogas nasional di Cina. Kesuksesan pendekatan juga masih kurang seperti pada tahun 2017. Kebijakan satu data membuat program-program biogas dipusatkan ke Kementerian SDM. Hal itu menurunkan intensitas kerjasama banyak pihak dan menurunkan capaian reaktor biogas menjadi 36.000 karena kebijakan sentralisasi. Dari segi pembiayaan, pada 2019, biogas juga tidak masuk ke dalam perencanaan dana alokasi khusus atau DAK. Yang artinya, pemerintah seperti belum siap dalam implementasi program-program yang sudah direncanakannya. Dalam pelaksanaan, pengajuan proposal yang menunggu waktu persetujuan juga memerlukan biaya. Apa daya masyarakat yang hanya tahu implementasi perwujudan secara nyata, ketika dalam proyek seolah-olah terjadi pembengkakan biaya. Korupsi menjadi momok masalah yang belum terselesaikan. Celah program pemerintah menjadi salah satunya. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, itu tadi dia pendapat yang sangat luar biasa dari teman kita. Nah, tapi dari beberapa program pemerintah terhadap dukungan terhadap zero waste dan juga zero carbon, teman-teman Mahesa udah pada tahu belum nih sama isu yang satu ini? Isu yang satu ini tuh pernah benar-benar viral, dan aku yakin teman-teman Mahesa juga pasti udah pada tahu sih tentang isu ini. Apa ayo? Ada yang tahu nggak? Betul banget. Isu itu adalah pemindahan ibu kota negara yang semulanya berada di DKI Jakarta dan akan dipindahkan ke Kalimantan Timur. Udah pada tahu dong ya pasti. Ini ibu kota negara kita loh, mau pindah masa nggak tahu sih. Aku yakin udah pada tahu sih ya. Nah, dari fenomena ini, apakah pemerintah juga sudah terlihat bahwa pemerintah juga mendukung program zero waste dan juga zero carbon? Mengingat alasan dipindahkannya ibu kota, katanya sih karena penduduk DKI itu udah banyak, udah padat. Ini bukan katanya lagi, itu memang fakta ya, bisa disebut sebagai fakta. Dan juga ada yang menyebutkan bahwa kualitas udara di DKI Jakarta itu sudah buruk, dan ini benar. Beberapa bulan ke belakang juga sempat rame tuh tentang data yang dimana menampilkan bahwa daerah DKI Jakarta dan sekitarnya itu memiliki kualitas udara yang buruk, bahkan bisa dibilang berbahaya. Nah, aku mau tahu nih, apakah langkah ini atau langkah pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur itu apakah sudah merupakan hal yang tepat dilakukan oleh pemerintah? Dan apa sih dampak yang akan ditimbulkan bagi DKI Jakarta sendiri dan juga Kalimantan Timur? Oke, kita pengen tahu nih pendapat dari Mas Lutfi yang dilanjutkan dengan Mbak Nala dan juga Mas Arya. Ada beberapa alasan mengapa pembangunan Ibu Kota Nusantara adalah hal yang bagus. Yang pertama, pembangunan Ibu Kota Nusantara ini merupakan upaya pemerintah untuk mengusung pembangunan ekonomi yang inklusif dengan menyebarluaskan magnet pertumbuhan ekonomi baru, sehingga tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa semata. Banyak sekali ketimpangan pembangunan dan pendidikan di luar Pulau Jawa, salah satunya di Kalimantan Timur. Ya, lokasi yang nantinya akan menjadi pusat dari Ibu Kota Nusantara.
Dengan adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara ini, diharapkan nantinya ketimpangan pembangunan dan pendidikan di Kalimantan akan cepat teratasi. Dan yang kedua, ibu kota tercinta kita saat ini memiliki banyak masalah yang sulit teratasi, mulai dari bencana alam, kepadatan penduduk, hingga kemacetan. Dilansir dari merdeka.com, kerugian ekonomi akibat kemacetan lalu lintas di Jakarta mencapai 65 triliun per tahun. Sedangkan fungsi ibu kota seharusnya menjadi pusat untuk politik, keamanan, dan perekonomian suatu negara. Tidak hanya itu, ibu kota juga mencerminkan sisi kebudayaan negara tersebut yang menunjukkan sebuah karakter yang unik dan khas dari negara tersebut. Apa jadinya bila turis asing berkunjung ke ibu kota negara kita dan pergi dengan penilaian yang tidak enak terhadap negara kita karena hal-hal yang saya sebutkan tadi. Yang ketiga, berdasarkan laporan konsultan Ferik Mapleprof, Jakarta diprediksi akan tenggelam di tahun 2050. Oleh karena itu, ini menjadi salah satu alasan mengapa pembangunan ibu kota Nusantara ini bukanlah ide yang buruk. Salah satu lokasi yang paling strategis adalah Kalimantan. Mengapa pemerintah memilih lokasi tersebut? Karena di Kalimantan ini sangat jarang terjadi gempa. Mengapa di Kalimantan ini sangat jarang terjadi gempa? Karena Pulau Kalimantan ini lokasinya cukup jauh dari lokasi zona tumbukan lempeng atau megatrust, sehingga suplai energi yang membangun medan tegangan terhadap zona seismogenik di Kalimantan ini tidak sekuat dengan daerah lain. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi di ibu kota Nusantara nantinya akan sangat sulit terhambat oleh bencana alam. Yang keempat, bila kalian memprotes IKN karena masalah lingkungan, jangan khawatir. Karena dari sisi pemanfaatan energi, IKN ini nantinya akan memanfaatkan energi matahari sebagai sumber listrik, menggantikan listrik yang awalnya bersumber dari batu bara sehingga mengurangi jumlah CO2, serta mampu mengontrol distribusi energi ketika sedang jam puncak. Di samping itu, pemanfaatan green building yang ditandai oleh peningkatan efisiensi energi, pemanfaatan konsumsi air dan bahan, dan peningkatan kesehatan dan lingkungan, penggunaan peralatan yang hemat energi dan ramah lingkungan, penggunaan energi terbarukan, peningkatan kualitas udara dengan heating and cooling system, dan penggunaan sistem pencahayaan alami, sehingga nantinya ibu kota Nusantara ini akan sangat ramah lingkungan. Menurut saya, pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur kurang sejalan dengan sejarah peristiwa perjuangan bangsa Indonesia. Banyak sekali sejarah perjuangan yang telah terjadi di ibu kota Jakarta. Misalnya, peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Apabila ibu kota jadi dipindahkan ke Kalimantan Timur, saya rasa cepat atau lambat banyak masyarakat yang melupakan sejarah. Selain itu, dengan dipindahkannya ibu kota negara, pasti membutuhkan dana yang sangat besar. Perlu kita ingat, Indonesia memiliki banyak sekali hutang kepada negara lain. Alangkah baiknya jika dana yang akan digunakan untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur digunakan untuk membayar hutang dan bisa dialokasikan untuk pembangunan bangsa. Misalnya, pembangunan jalan di daerah Papua, kemudian memperbaiki fasilitas-fasilitas pendidikan, pembangunan gedung-gedung yang dapat menunjang untuk masyarakat-masyarakat terpencil, dan masih banyak lagi. Mari kita berpikir bersama. Semisal ibu kota jadi dipindahkan ke Kalimantan Timur, apakah tidak akan merusak lingkungan yang masih alami? Apakah tidak akan menimbulkan gas-gas berbahaya lagi? Dan apakah kerusakan lingkungan bisa teratasi? Para pejabat telah mengutarakan alasan pemindahan ibu kota menuju ke Kalimantan Timur. Hal ini karena Jakarta sering terjadi banjir dan tingkatnya atau semakin meningkatnya kemacetan yang terjadi. Ada juga yang mengutarakan bahwa Jakarta akan tenggelam. Jika langkah yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut dengan memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur,
Saya rasa itu bukan solusi yang tepat. Seakan-akan pemerintah lari dari masalah yang belum teratasi. Ya, setelah mendengar beberapa pendapat dari teman-teman sebelumnya, menurut saya pemindahan ibu kota negara baru ke Kalimantan ini adalah sebuah penyelesaian atau solusi yang dilakukan untuk permasalahan yang sedang terjadi di Indonesia. Kita juga Undang-Undang Dasar telah menjamin tentang pembangunan nasional. Yang harus kita pastikan adalah pembangunan ibu kota negara baru ini harus sesuai dengan norma-norma konservasi. Itu juga tidak boleh melanggar program-program sebelumnya seperti zero carbon dan zero waste, seperti itu. Pemaparan yang luar biasa dari ketiga panelis kita. Seperti yang kita ketahui ya Mahesa, pemindahan ibu kota negara tentunya membutuhkan banyak biaya. Selain itu juga harus mengorbankan lahan hijau yang mana nantinya akan dibangun sebuah peradaban. Hal tersebut tentunya tidak akan membuat bumi tersenyum. Lantas, apa yang perlu kita lakukan agar bumi tetap dapat mempertahankan lahan hijaunya? Boleh banget nih untuk Kak Yoga, Kak Farzana, dan Kak Nadia untuk memaparkan opininya. Tanpa mengesampingkan isu lingkungan yang tengah melanda Jakarta, menurut saya, program pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur merupakan satu langkah yang tepat yang tengah dicanangkan oleh pemerintah. Seperti yang kita tahu, program IKN Nusantara ini nantinya akan mengusung konsep Forest City, di mana 75% wilayahnya akan digunakan sebagai ruang terbuka hijau atau RTH. Dengan rincian, 65% wilayahnya akan digunakan sebagai kawasan hutan lindung, sedangkan 10% sisanya akan digunakan sebagai kawasan pangan. Hal ini tentunya sudah memenuhi kriteria ideal RTH pada sebuah kota. Karena jika kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, telah disebutkan bahwa jumlah luas RTH minimal pada sebuah kota dapat dikatakan ideal jika luas tersebut mencakup 30% dari luas keseluruhan wilayah kota tersebut. RTH sendiri memiliki banyak manfaat, terutama dalam menghasilkan gas oksigen, menyerap karbon dioksida, mencegah penurunan muka air tanah, mencegah banjir, hingga menyediakan sarana rekreasi bagi penduduk sekitar. Selain itu, konsep Forest City juga memuat regulasi nol deforestasi. Konsep Forest City ini nantinya juga akan memuat regulasi nol deforestasi, konservasi hutan yang berkelanjutan, hingga pelibatan masyarakat adat guna menghargai hak mereka, menghargai eksistensi mereka, dan juga bekerja sama dalam menjaga kelestarian isu lingkungan di IKN Nusantara ini nantinya. Menurut saya akan ada beberapa permasalahan yang muncul jika pemindahan IKN tetap dilaksanakan. Pertama, risiko perubahan iklim juga terancamnya tata air karena sistem hidrologi yang terganggu dan adanya catatan air tanah tidak memadai. Wilayah tangkap air akan terganggu serta akan meningkatkan risiko pencemaran air serta kekeringan. Sumber air bersih juga tidak akan memadai karena ketidakmampuan mengelola air limbah yang dihasilkan oleh IKN. Pemindahan IKN juga akan mengancam keberlangsungan hidup flora dan fauna. Padahal flora dan fauna memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Pemindahan IKN juga meningkatkan risiko konflik satwa dan manusia karena terancamnya habitat satwa liar. Ekosistem mangrove seluas 2000 hektar di Teluk Balikpapan juga akan terancam keberadaannya karena pembangunan IKN. Tidak hanya ekosistem tersebut, lebih dari 10.000 nelayan yang setiap harinya mengakses serta menangkap ikan di Teluk Balikpapan juga akan terkena dampaknya. Pemindahan IKN juga meningkatkan risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan yang akan menyebabkan rawannya kebakaran hutan, pencemaran minyak, penurunan nutrien di kawasan pesisir dan laut, serta lubang tambang yang tidak ditutup akan mencemari air tanah.
IKN Ibu Kota Nusantara adalah kota terencana yang nantinya akan menggantikan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Indonesia. Meskipun terdapat 3 ancaman dari adanya rencana IKN ini, kemungkinan beberapa masalah masih bisa diatasi karena adanya konsep Forest City di mana 75% lahan IKN akan digunakan sebagai RTH, ruang terbuka hijau. Kemudian konsep ini juga memuat keanekaragaman hayati dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Namun tidak semua masalah bisa diatasi dengan adanya konsep ini, seperti terkenanya dampak para nelayan yang setiap hari mengakses dan menangkap ikan di Teluk Balikpapan. Mereka merasa kehilangan pekerjaan dan terancam karena resiko pencemaran air dan kekeringan. Apabila mereka, para nelayan, berganti profesi, itu akan sangat sulit untuk beradaptasi dengan profesi baru. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan masyarakat setempat harus memiliki kesepakatan jika rencana IKN ini jadi dilaksanakan supaya tidak akan ada lagi keluhan-keluhan tentang lingkungan sekitar dan juga keluhan-keluhan masyarakat setempat. Terima kasih. Oke, teman-teman Mahesa, intinya zero waste dan zero carbon itu mengajak kita untuk mengevaluasi gaya hidup kita dan melihat apa sesuatu yang kita konsumsi dan juga sesuatu yang kita lakukan bisa berdampak negatif terhadap lingkungan. Kenyamanan yang berbentuk produk murah, material yang tidak bisa didaur ulang, merusak kesehatan bumi, dan juga berkembangnya manusia, juga spesies hewan di planet ini. Kita mesti punya pegangan nih, agar kita bisa terus menjaga bumi dengan sebaik-baiknya sehingga bumi gak sakit-sakitan lagi nih teman-teman Mahesa. Kita semua tahu, tidak ada yang namanya sempurna. Begitupun untuk program Zero Waste dan Zero Carbon Lifestyle. Tapi, jangan sampai ketidaksempurnaan ini membuat kita lalai dalam tugas kita untuk menjaga lingkungan. Zero Waste dan Zero Carbon bukan tujuan, tapi suatu proses. Mari kita sama-sama menjalankan proses ini. Terima kasih untuk teman-teman Mahesa semua atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian. Kita di sini juga sama-sama sedang berdiskusi, sama-sama sedang belajar dan sama-sama sedang menggali informasi yang mungkin dapat dilakukan nih oleh teman-teman Mahesa ya. Yang pastinya terus dukung program Zero Waste dan Zero Carbon ini karena ini akan berdampak sangat positif kepada bumi kita. Saya Zululaya. Saya Genio, beserta panelis yang hadir pada hari ini. Mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia.